Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku mau bikin video menjawab pertanyaan dari teman mengenai menulis. Dan sebenarnya aku pengen bikin video tentang bullying tapi belum melakukan persiapan. Sebenarnya kemarin sih janjinya aku ke salah satu teman yang request, tapi kan aku kan harus ke Kebumen kemarin, harus nengokin makam kakak aku, bude aku, terus mbah aku juga kan. Tadinya kan tinggalnya di Kebumen, jadi kan nggak enak lah gitu kan, nggak enak soalnya belum nengokin. Jadi kemarin ya pokoknya harus ke sana kayak gitu. Oke, langsung aja ya. Ini tentang menulis dulu. Aku punya utang ya, utangnya besok ya dibayar, utang bikin video tentang bullying. Oke. Jadi aku mau jawab pertanyaan dari salah satu temen, apa saja sih yang perlu diriset saat di desa gitu kan, pengen menulis tapi suasananya itu suasana kampung kayak gitu. Kampungnya kampung mana ya gitu. Kalau kampung aku itu pertama-tama sih kalau di riset itu kan apa ya, lingkungan udah pasti ya untuk semuanya gitu kan, semua daerah lingkungan udah pasti. Kalau aku kan ini tinggalnya kan di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah, jadi aku ya harus mengamati sekitar karena sejak kecil aku di Jawa Tengah ya, jadi udah tau lah kalau sekitar ini gimana gitu kan lokasinya kayak gitu. Jadi lingkungan itu utama, faktor utama lingkungan dan rumah, suasana, terus kendaraan. Kalau di sini kan banyakan kan bentor, becak motor, jadi singkatannya bentor itu. Jadi kalau kemana-mana naik bentor kayak gitu, angkot, bis itu kalau di sini Kopada kayak gitu. Sama aja sih, waktu aku tinggal di Depok juga sama gitu kan, harus naik angkot, terus Gojek, Grab. Di sini juga ada Grab. Kalau Gojek belum ya, masih Grab aja kayak gitu. Tapi nggak tahu sih kalau daerah lain. Kalau di sini sih, sekitar sini sih yang aku tahu cuma Grab kayak gitu. Terus teknologi. Nah, teknologi itu radio udah ada yang punya ya, terus TV udah banyak yang punya di sini, TV, terus telepon, handphone, apalagi zaman sekarang handphone itu kan pasti ya udah pada punya lah gitu. Oke, terus baju sama aja sih, baju model-model bajunya sama aja juga, sini juga kampung juga sama aja, nggak ada bedanya sama seperti aku tinggal di Jakarta atau di mana, itu kan model-model bajunya pasti sama aja kayak gitu. Nah, terus yang terakhir bahasa. Nah, kalau bahasa itu setiap daerah kan pasti punya bahasa sendiri ya. Betawi juga ada bahasa sendiri, Sunda juga ada, bahasa Jawa ada. Kalau di Jawa aku sih kalau ngomong sama orang bahasanya udah lain lagi, jadi pakai kromo, bahasa kromo alus. Kalau sama sebaya sih biasa pakai bahasa ngoko. Kowe arep mengendi? Aku arep nang kono. Nah, itu bahasa ngoko. Kalau bahasa Jawa yang kromo alus, tindak pundi Bu? Tindak pundi Pak? Itu mau kemana Bu? Mau kemana Pak? Kayak gitu. Kalau naik sepeda pun udah bahasanya udah lain lagi. Misalnya kalau naik motor juga bahasanya udah lain lagi. Jadi nitih motor itu mah sama aja naik motor kayak gitu. Dan untuk diri sendiri kalau ngobrol sama orang tua nggak boleh dibahasain bahasa halus. Misalnya kulo gitu kan, saya ya, kulo mboten saged Pak numpak motor ya gitu. Nggak pakai misalnya kulo mboten saged Pak nitih motor, nah salah. Diri sendiri nggak usah dibahasain, biasa aja gitu kan.
asal ya luwes saja lah gitu, kayak gitu. Itu tergantung daerahnya itu daerah mana kayak gitu kan, lingkungan utama, faktor utama, terus bahasa, teknologi, suasana gitu. Kalau musik ya monggo, kalau mau pakai bahasa Jawa atau bahasa mana gitu kan ya. Kalau misalnya daerah Sumatera itu kan bahasanya udah lain lagi, terus nyanyi bahasa sana. Kalau bahasa Jawa kan juga ada nyanyinya juga gitu, lagu-lagu daerah kayak gitu. Boleh misalnya novelnya itu tema apa, yaitu kalau misalnya suasana di pedesaan gimana, misalnya mau ditambahin seni-seni daerah, boleh aja. Juga harus risetnya harus lebih detail lagi, seni daerahnya apa, misalnya kayak wayang wong ya, wayang kulit. Nah wayang kulit boleh digambarkan tuh seninya seperti apa, atau tari-tari daerah boleh. Misalnya tari payung, gambyong, monggo kalau mau ditambahkan gitu. Oke, terus pertanyaan satu lagi tentang dialog ya pada diri sendiri. Itu namanya monolog. Sepertinya udah pernah ya aku jelasin. Monolog itu biasanya dilakukan tokoh ketika dia itu berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi bisa diganti misalnya gumanku pada dirinya sendiri, misalnya pakai sudut pandang yang pertama, sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang ketiga, nah itu tergantung tokohnya siapa tuh yang mau difokusin di situ kayak gitu. Misalnya Guman Rani pada dirinya sendiri, dasar aneh-aneh aja gitu, gumanku pada diri sendiri. Terus misalnya tokoh itu juga bisa melakukan dialog monolog itu di depan cermin gitu, itu juga bisa kayak gitu. Dan itu aja ya teman-teman ya. Terus mengenai KBBI itu nanti sesuai dengan ejaan ya, itu juga termasuk pengaruh, jadi jangan sampai salah. Misalnya kayak coklat ya, coklat itu tulisannya coklat, peduli bukan peduli tapi peduli kayak gitu. Itu bisa dilihat nanti melalui kamus bahasa Indonesia atau mungkin lewat Google tentang KBBI, bisa kayak gitu. Pokoknya lengkap tuh di kamus bahasa Indonesia atau di Google, itu lengkap dah. Tanya aja Mbah Google atau Mbah Kamus tentang KBBI. Dan itu KBBI juga termasuk penting juga dalam menulis gitu. Oke, cukup sekian ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh ditulis di kolom komentar. Tapi tolong jangan itu aja dong, maksudnya jangan temen aku yang dikenal gitu, yang lain kayak siapa gitu kan. Misalnya yang lihat video ini kalau mau tanya monggo silakan tulis di kolom komentar, atau ngasih kritikan monggo, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar kayak gitu. Oke, sudah cukup sekian aja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf banget. Dan untuk video tentang bullying juga besok ya aku persiapkan dulu gitu. Oke. Untuk tanggal 9 Mei aku ke Jakarta. Jadi ya lumayan agak lama juga sih aku nggak bikin video kayak gitu. Untuk 9 Mei. Ya udah, kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Dan akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.